Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Dwi Anggraini. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Return on Asset, Return on Equity, dan Net Profit Margin terhadap return saham perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015 sampai dengan 2019. Penelitian ini dibagi menjadi 3 bab, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian. Pada penelitian ini, objek penelitian yang saya ambil yaitu perusahaan telekomunikasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Hingga saat ini, terdapat 5 perusahaan telekomunikasi yang sahamnya diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia. Di antaranya, yang pertama PT Telekomunikasi Indonesia, PT Indosat, PT XL Axiata, PT Smartfren Telekom, dan PT Bakri Telekom. Latar belakang penelitian. Pasar modal adalah tempat atau sarana bertemunya antara permintaan dan penawaran atas instrumen keuangan jangka panjang. Dengan adanya pasar modal, maka perusahaan publik akan memperoleh dana dari masyarakat, salah satunya dengan penjualan saham. Pasar modal memiliki fungsi keuangan karena dapat memungkinkan untuk memberikan dan memperoleh imbalan atau return bagi pemberi dana, yaitu investor. Return dapat dijadikan sebagai alat untuk mengukur keberhasilan suatu perusahaan. Rumusan masalah. Pada saat ini, perusahaan telekomunikasi merupakan salah satu industri yang sangat kompetitif, cepat berubah, dan dinamis. Subsektor telekomunikasi telah mengalami perkembangan pesat. Sejak saat itu, produk jasa dari perusahaan telekomunikasi terus bermunculan, dan hal tersebut memaksa perusahaan-perusahaan telekomunikasi untuk bersaing ketat guna menghasilkan kinerja yang optimal. Perusahaan Yang pertama, teori pasar modal. Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang diperjualbelikan, baik obligasi, saham, reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Yang kedua, saham. Saham adalah surat berharga yang menyatakan kepemilikan seseorang atas sebuah perusahaan, sehingga pemegang saham berhak atas dividen. Yang ketiga, harga saham. Harga saham sebuah perusahaan merupakan indeks atau ukuran prestasi perusahaan, yaitu seberapa jauh manajemen perusahaan berhasil mengelola perusahaan atas nama pemegang saham. Jadi, dapat dikatakan harga saham di pasar modal merupakan indikator nilai perusahaan. Yang keempat, profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki oleh perusahaan seperti aktiva, modal, atau penjualan perusahaan. Yang kelima, indikator profitabilitas. Profitabilitas digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan secara keseluruhan dan efisien dalam mengelola aktiva, kewajiban, serta kekayaan. Profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ROA, ROE, dan NPM. Yang keenam, return saham. Return saham merupakan pengembalian yang diharapkan oleh para pemegang saham atau investor. Return saham merupakan salah satu dasar yang digunakan investor dalam pengambilan keputusan berinvestasi. Kerangka pemikiran. Profitabilitas suatu perusahaan dapat diukur dengan menghubungkan antara keuntungan atau laba yang diperoleh dari kegiatan utama perusahaan dengan menggunakan kekayaan ataupun aset yang dimiliki oleh perusahaan untuk menghasilkan suatu keuntungan. Apabila perusahaan dapat menghasilkan laba yang tinggi, maka calon investor serta investor akan tertarik untuk menanamkan modalnya kepada perusahaan. Peningkatan permintaan saham dapat meningkatkan harga saham sehingga return saham akan meningkat.
Pada penelitian ini, saya mengambil 4 hipotesis. Yang pertama, ROA berpengaruh terhadap return saham. Yang kedua, ROE berpengaruh terhadap return saham. Yang ketiga, NPM berpengaruh terhadap return saham. Dan hipotesis yang keempat, ROA, ROE, dan NPM berpengaruh terhadap return saham. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan dikategorikan sebagai penelitian deskriptif verifikatif bersifat kausalitas. Yang kedua, operasional variabel. Pada penelitian ini, variabel independennya yaitu ROA, ROE, dan NPM. Sedangkan variabel dependennya yaitu return saham. Yang ketiga, populasi dan sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di BEI dan menerbitkan laporan keuangan tahun 2015 sampai dengan 2019. Yang keempat, pengumpulan data. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Dan yang kelima, teknik analisis data. Pada penelitian ini terdapat 5 teknik analisis data, yaitu statistika deskriptif, analisis regresi, pemilihan model regresi data panel, uji koefisien determinasi, dan uji hipotesis. Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan pengujian hipotesis secara parsial dan secara simultan. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih.